Assalamualaikum. Kali ini kita akan bicara tentang aset tetap. Pertama adalah pengertian, kemudian elemennya apa saja, fungsi penyusutan, siklus aset tetap dari awal sampai akhir, dan kemudian yang terakhir adalah disposal aset tetap. Kita kembali ke neraca dulu, bahwa aset tetap adalah bagian dari neraca, yaitu laporan posisi keuangan. Aset tetap adalah bagian dari aset tidak lancar. Di sini kita lihat ada aset tak berwujud atau intangible asset dan ada aset keuangan. Kemudian aset tetap dan aset yang lain-lain. Khusus kali ini kita membahas tentang aset tetap saja. Pada dasarnya aset ini diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode atau 1 tahun. Baik digunakan untuk dalam produksi, untuk transportasi. Pengertian produksi ini adalah luas, jadi produksi, operasi untuk barang maupun jasa. Kemudian bisa juga kita beli dan kemudian kita sewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, misalnya komputer untuk administrasi di kantor. Ini adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi pada aset tetap. Kemudian dari karakteristiknya, terdapat dua jenis aset tetap. Yang pertama adalah aset tetap yang tidak terbatas penggunaannya, yang kedua adalah aset tetap yang terbatas penggunaannya. Pengertian tidak terbatas di sini adalah penggunaan aset itu tidak menurunkan nilainya. Karena nilainya tidak turun, maka tidak ada yang dikorbankan dari nilai itu sehingga tidak perlu disusut. Ini yang terjadi pada tanah. Yang kedua adalah aset tetap yang penggunaannya membuat nilainya turun. Ini sebagian besar aset tetap, misalnya lah pabrik, mobil, mesin, dan seterusnya. Jadi, sebagian besar aset tetap kita berada dalam kelompok aset tetap yang terbatas umurnya. Kemudian kita lihat di sini, kita akan mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah aset tetap tanpa penyusutan, yaitu adalah tanah. Tanah sekali lagi tidak disusut. Ada dua metode sebenarnya. Jadi yang pertama adalah metode cost. Jika perusahaan menggunakan metode market, maka perusahaan akan melakukan updating terus secara berkala atas nilai tanah tersebut. Jika menggunakan metode cost, maka perusahaan tidak perlu melakukan updating pada harga pasarnya. Jadi masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah mesin. Mesin ini nilainya menurun seiring dengan adanya penyusutan. Jadi nilai mesin menurun sesuai dengan penggunaannya atau sering disebut dengan amortized cost, yaitu cost yang terdepresiasi. Berbeda dengan tanah yang cost-nya tetap karena tidak terdepresiasi. Sementara harga pasarnya berubah sesuai dengan perkembangan. Mereka yang menggunakan metode cost maka tidak mencatat perubahan itu ke dalam pembukuannya. Tentang pilihan metode. Jadi dari penjelasan di depan kita lihat ada dua metode, metode cost dan metode market. Nah, di sini penerapan metode ini akan dilakukan untuk kelompok aset tertentu. Jadi kalau kelompok aset tetap mesin menggunakan metode market, maka seluruhnya metode market. Kalau kelompok misalnya untuk properti menggunakan cost, maka seluruh kelompok properti menggunakan cost. Pencatatan dengan metode cost ini relatif murah karena tidak perlu updating data secara berkala. Berbeda dengan market. Jadi, dengan demikian, maka kita lihat ternyata sebagian besar perusahaan memilih menggunakan metode cost karena lebih murah ya. Termasuk di negara maju sekalipun seperti di negara Eropa. Kemudian ke siklus aset tetap.
Jadi kita lihat di sini ada 4 siklus. Pertama lah akuisisi, yaitu membeli aset tetap tersebut. Kemudian setelah dibeli sampai siap digunakan, masuk fase operation. Fase operation ini fase penggunaan aset tetap tersebut. Fase akuisisi diakhiri dengan pencatatan sebagai fixed asset, kemudian dilanjutkan dengan operation. Di fase operation ini asetnya digunakan dan kemudian menghasilkan produk atau melakukan produksi. Secara rutin kemudian dirawat atau maintenance, baik perawatan rutin maupun perawatan yang sifatnya overhaul yang dilakukan secara besar-besaran. Setelah itu baru masuk fase disposal, yaitu melepas aset tersebut dari pembukuan, dari pencatatan perusahaan maupun secara fisik dari gudang perusahaan atau dari tempatnya. Nah, selama penggunaannya, maka aset tetap itu akan memerlukan bahan bakar, suku cadang, perawatan rutin, penyusutan, dan biaya yang lain yang kalau disebutkan akan banyak. Intinya adalah biaya selama penggunaan itu tidak hanya penyusutan yang sifatnya non-cash, tapi banyak biaya yang lain. Ketika aset tetap tersebut sudah tidak ada lagi, maksudnya tidak ada lagi nilainya, maka penyusutan tidak dilakukan lagi. Tetapi biaya yang lain tetap ada. Pada akhir umurnya, aset tetap akan mempunyai beberapa perlakuan. Ini digunakan untuk aset tetap yang bernilai sisa 0. Jadi di akhir umurnya, aset tetap itu nilainya 0 karena seluruh penyusutan sudah dibebankan, sudah masuk laba rugi selama seluruh periode penggunaannya. Tetapi secara fisik masih di pembukuan perusahaan sebelum dilakukan disposal. Jadi walaupun penyusutan sudah tidak ada, tetapi sepanjang dipakai maka tetap muncul biaya yang lain seperti yang disebutkan dalam biaya penggunaan atas aset tetap tersebut. Disposal adalah proses resmi untuk melepas aset itu dari pembukuan maupun membuang secara fisik dari tempatnya. Kalau di Indonesia, maka aset tetap yang bernilai 0 akan secara formalitas diberi nilai Rp1 atau Rp1.000 hanya untuk menunjukkan bahwa aset yang sudah habis masa pakainya tersebut masih berada di pembukuan. Sekali lagi perlu dicatat bahwa disposal adalah proses resmi. Tidak semua orang boleh melakukan disposal. Hanya pihak yang mempunyai kewenangan saja. Ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses disposal. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang aset tetap. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.